lagi bersama saya Ahmad Zelani, tukang ngetik di root93.co.id. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview kabel konverter SATA ke USB. Ini konverternya konverter untuk harddisk laptop ya. Jadi oke. Jadi ada dua konverter yang akan saya review, teman-teman. Nah, ini kabel konverternya seperti ini ya. Bisa kalian lihat. Di sini nggak ada spesifikasinya ya. Ini jenisnya kan ada, kalau yang saya tahu untuk konverter itu ada jenis yang versi 2.0 dan 3.0. Nah, ini ada dua jenis konverter yang akan saya review. Nah, yang ini adalah jenis untuk konverter yang biasanya emang digunakan untuk harddisk eksternal ya. Ini juga saya ambil konverternya dari harddisk eksternal. Nah, ini untuk colokan ke SATA-nya dan ini ke USB. Nah, ini untuk di sini kan ada colokan lagi untuk portnya ataupun ini untuk colokannya seperti ini ya. Jadi ada dua jenis, ada yang seperti ini 3.0 dan ini yang 2.0. Biasanya ini untuk digunakan biasanya dalam casing harddisk eksternal ya, pakai ini konverternya. Nah, oke, teman-teman, kita coba yang ini dulu ya, yang USB 0 ya. SATA to USB kita akan coba. Ini harus dilepas dulu dari casing. Ini kan tadinya dari harddisk laptop ya, teman-teman, yang saya cabut. Ini casing dari si laptopnya gitu tadinya. Jadi kita harus cabut dulu ya, karena ininya terhalang pinggirnya. Nah, jadi ini memang khusus untuk harddisk eksternal, untuk harddisk ini ya, harddisk laptop ya, bukan buat PC. Kalau buat PC ini ada lagi jenis konverternya. Dia itu kan butuh daya ya. Kalau pakai harddisk yang besar untuk PC, dia itu butuh daya gitu. Jadi konverter yang jenis ini itu hanya untuk harddisk laptop ya. Oke, kita masukkan seperti ini. Nah, oke, sekarang ini sudah saya tes dan ini sudah ya. Ini sudah terdeteksi. Jadi di harddisk ini ada beberapa partisi yang saya gunakan, ada di sini ya. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7. Ini yang ada di si harddisk Windows-nya ya, yang punya saya gitu. Nah, oke, teman-teman, jadi kita coba lagi harddisk berikutnya ya. Jadi untuk eject-nya juga sama, ini tinggal klik kanan di sini kemudian eject ya. Oke, berarti ini bagus ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba untuk konverter yang kedua. Nah, ini konverternya seperti ini ya. Jadi ada kabelnya juga. Kemudian di sini ini untuk ke USB ke laptop atau komputernya. Kemudian ini untuk ke si konverternya gitu.
Cara pasangnya sama, tinggal cocokkan aja jenis pinnya ya. Di sini kita masukkan seperti ini. Ini agak rentan ya, maksudnya karena ini biasanya dipasangnya pakai casing hard disk eksternal itu ya. Ini kan enggak pakai casing karena ini cabutan ya, cabutan dari hard disk yang rusak, kemudian ini konverternya masih bagus gitu. Nah, saya masukkan seperti ini, kemudian kita masukkan USB-nya ke sini. Oke. Selanjutnya kita masukkan ke laptop ya. Ininya masukkan ke laptop. Nah, ini sudah masukkan, itu udah bercahaya ya, kelihatan ada lampu indikatornya. Nah, ini juga sudah terbaca ya teman-teman, ini bagus juga. Ini bagus lah, cuma memang agak sedikit lambat bacanya, tapi versi USB-nya sama ya, ini masih versi 3.0 ya. Sini ditulisnya external USB. Nah, untuk masalah apa lagi ya, ini udah selesai, ini udah bagus teman-teman. Kita eject lagi ya. Kalau di PC ini, di saya ini untuk pakai dual core yang punya saya ini, proses pembacaan datanya agak lama gitu ya, si komputernya. Jadi memang tergantung komputernya juga pada saat proses si harddisk eksternalnya dimasukkan ke dalam komputer. Jadi kalau yang tadi kan cepat ya terbacanya, kalau yang ini dia lambat gitu. Dan agak berbunyi gitu pada saat membacanya, agak lama dia. Beda dengan tadi pada saat saya pakai laptop gitu. Oke teman-teman, jadi begitu, ada perbedaannya juga ya pada saat membaca di komputer dengan spek rendah dengan komputer yang memang speknya agak tinggi gitu ya. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, kalau kalian pakai ini juga pakai ini sebenarnya sama saja, tapi kalau misalnya pakai jenis soket seperti ini untuk konverternya disarankan untuk pakai casing gitu ya. Sama semuanya juga disarankan buat pakai casing gitu, karena kan lumayan rentan lah kalau misalnya nggak ada casingnya gitu. Nah, terus masalah kecepatan keterbacaan di si laptop atau PC. Contohnya ini yang tadi kita coba itu di di Core i5 ya. Kemudian kalau di laptop ini cepat terbacanya, tapi kalau misalnya saya masukkan ke PC itu dual core di komputer saya memang agak sedikit lambat membacanya, karena kan gimana harddisknya, kemudian gimana si kemampuan komputernya gitu. Jadi kecepatannya kadang tergantung si komputer yang kita gunakan untuk mengakses si harddisknya gitu, harddisk eksternalnya. Jadi konverternya juga memang ada pengaruhnya juga sih ya. Tapi kan di sisi lain untuk si komputer atau laptop yang aksesnya kalau misalnya speknya rendah biasanya agak lambat gitu membacanya. Oke teman-teman, jadi seperti itu kesimpulannya. Mudah-mudahan review ini bermanfaat. Terima kasih, saya Ahmad Zilani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.